Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis konten atau Content Based Instruction. Kita singkat dengan CBI. Sebelumnya, izinkan perkenalkan nama saya Galuh Elisa Roliana Fatimah. Saya adalah mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Mataram. Sekaligus, saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 3 Labu Api. Baik, kita lanjut saja pembahasan tentang apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis konten atau content based instruction. Nah, yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan CBI dan juga sejarah CBI. Pengertian CBI atau pembelajaran berbasis konten adalah jelas ya, pembelajaran berbasis materi atau konten yang sangat efektif dan realistis berkolaborasi dengan pembelajaran bahasa, yaitu pemahaman konseptual dan kemahiran linguistik. Kolaborasi antara ya konten dengan bahasa. Nah, selanjutnya awal dari CBI itu adalah diperuntukkan untuk pembelajaran bahasa Inggris ESL atau English as Second Language dan EFL atau English as Foreign Language dengan menyediakan teks menarik dan aktivitas bermakna pada peserta didik. Namun berkembang penerapannya ke beberapa subject matter atau mata pelajaran seperti SLAMS, Second Language Approach to Mathematics Skills. Apa sih bedanya ESL dengan EFL? Nah, singkatnya seperti ini. ESL itu ketika kita orang Indonesia belajar ke Amerika, di mana ibu kota Amerika itu masyarakatnya sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya sehari-hari. Nah, kita yang belajar di sana maka kita belajarnya disebut sebagai ESL atau English as Second Language, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita. Nah, bedanya dengan EFL atau English as Foreign Language adalah ketika kita berada di negara kita dengan bahasa keseharian kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian ada pembelajaran bahasa Inggris, maka di saat itu kita sedang belajar bahasa asing, sehingga dikenal sebagai ya English as Foreign Language. Baik, kita lanjut saja ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri dan kolaborasi CBI dengan berbagai pendekatan pembelajaran. Nah, kita bahas pertama terlebih dahulu adalah ciri-ciri dari CBI ini. Yang pertama, kombinasi dari keterampilan bahasa dan konten. Nah, yang kedua, belajar bahasa dari konten akademik. Yang ketiga, terlibat dalam aktivitas yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kemahiran dalam wacana akademik. Yang kelima, mendorong pengembangan strategi pembelajaran yang efektif. Yang keenam, menekankan pada belajar tentang sesuatu daripada belajar tentang bahasa. Yang ketujuh, guru harus mempertimbangkan konsep akademik dan keterampilan bahasa dalam waktu bersamaan. Secara singkat seperti ini, bahwasanya pembelajaran bahasa dan konten ini sering berkorelasi. Kemampuan berbahasa peserta didik akan meningkat ketika kemampuan memahami konten atau istilah dalam konten ataupun materi dalam konten itu lebih dipahami kembali sehingga sejalan gitu. Demikian juga dengan ketika kemampuan dia menerangkan kembali konten itu akan meningkatkan kemampuan mereka berbahasa atau berkomunikasi. Nah, adapun tema-tema dalam CBI ini banyak sekali. Yang pertama ada science, yang kedua ada matematika, yang ketiga ada bahasa, yang keempat ada arts atau seni, yang selanjutnya ada teknologi, kemudian ada pendidikan fisika dan sebagainya. Nah, semua tema ini juga dapat diterapkan dengan menggunakan CBI yang berkolaborasi dengan pendekatan pembelajaran seperti pertama pembelajaran kooperatif, yang kedua pembelajaran metakognitif dan membaca ekstensif, yang ketiga pembelajaran yang
berbasis teknologi dan juga pedagogi seperti TIPEK, STEM, kemudian PBL, PJBL, Inquiry, dan lain-lain. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan CBI. Apa sih kelebihan dari CBI ini? Nah, yang pertama, mampu melatih skill berbahasa yang relevan, produktif, dan bermakna dengan konten akademik. Yang kedua, mendukung pembelajaran kontekstual dan meningkatkan motivasi peserta didik. Yang ketiga, mendukung banyak pendekatan strategi pembelajaran lainnya. Yang keempat, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas dalam kurikulum dan berbagai aktivitas. Nah, ini sangat relevan sekali dengan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Yang kelima, pembelajaran jelas berpusat pada peserta didik. Ternyata CBI juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kurangnya penekanan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian yang kedua, keterbatasan interaksi sosial jika pembelajaran tersebut berpusat pada guru. Yang ketiga, keterbatasan dalam mengakomodasi gaya pembelajaran yang beragam. Nah, ini tentunya harus sekreatif guru dalam mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, tidak fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan individual. Ada kaitannya dengan kekurangan ketiga. Oleh karenanya, diperlukan suatu solusi, yaitu perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga nanti perlu kolaborasi antara konten CBI dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, selanjutnya adalah prinsip dari CBI. Apa sih prinsip dari CBI? Yang pertama, menggunakan bahasa tujuan pembelajaran atau materi. Yang kedua, guru membangun pengalaman awal peserta didik, diagnostik awal. Kemudian yang ketiga, termotivasinya peserta didik dengan mengetahui seberapa penting dan relevan bahasa yang digunakan dengan konteks tersebut. Kemudian yang keempat, belajar bahasa lebih efektif dengan tujuan yang nyata atau real. Yang kelima, kosakatanya mudah dipahami ketika digunakan untuk menjelaskan suatu pengertian atau makna. Yang keenam, kemampuan berbahasa mempengaruhi pemahaman terhadap materi atau konten. Demikian juga sebaliknya, kemampuan menguasai materi mempengaruhi berbahasa sehari-hari peserta didik. Nah, ini punya relevansi antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan mereka memahami konten. Semakin banyak vocabulary didapatkan dari konten, akan semakin lancar, semakin baik, semakin bagus mereka dalam berbahasa atau bercakap dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah peserta didik bekerja dengan penuh makna dan terjadi peningkatan kemampuan pengetahuan bahasa dan konten. Baik, kita lanjutkan ke apa saja yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Nah, ini nih, yang dilakukan oleh guru adalah pertama, pastinya, guru ingin peserta didik menguasai bahasa dan konten. Yang kedua, guru mendorong perkembangan konten dan bahasa secara bersamaan. Nah, ini penting sekali bahwa guru harus kreatif, ya. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran jelas sehingga terarah apa yang akan dilakukan oleh peserta didik. Dan selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh peserta didik, yaitu jelas mereka terlibat secara aktif dengan konten dan bahasa apapun itu, tidak hanya bahasa Inggris. Kemudian serta menggunakan keduanya untuk mempelajari yang lain. Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya, yaitu tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan dari CBI ini adalah yang pertama, dia terintegrasi antara bahasa dan konten. Yang kedua, menekankan pada belajar tentang sesuatu daripada belajar tentang bahasa. Kemudian yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, terlibat dalam aktivitas. Kemudian yang kelima, belajar bahasa dari konten akademik. Dengan kata lain, ada pengembangan atau peningkatan kemampuan berbahasa peserta didik dari istilah-istilah atau materi yang didapatkan di konten pembelajarannya. Kemudian yang terakhir, efektif berkolaborasi dengan strategi dan model pembelajaran lainnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada masukan dan saran, saya akan sangat terbuka melalui email saya di i2e023100012@student.unram.ac.id atau di galuhfatimah99guru.smp.belajar.id. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.